kita ngembangin usaha ini biar lebih berkembang. Kita buka bidang-bidang baru yang target pasarnya lebih jelas, lebih sederhana dan pasti. Kita lebih ke ini, lebih ke mendengar keluhan masyarakat. Karena kita tidak bisa berubah. Kalau kita tidak bertanya, betul. Ya, masyarakatnya butuh apa? Ya, apa yang harus dirubah? Ya kan? Button up. Iya, apa yang harus diperbaiki sementara kita masalahnya tidak tahu. Jadi saya bersama teman-teman tuh awal mula yang saya lakukan adalah bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Malam ini Om BP kedatangan tamu lagi, seorang perempuan yang lagi ingin mengaduk untung di dunia politik. Karena bagaimanapun juga di Kabupaten Kutai Timur ini perempuan-perempuan yang terjun ke politik sangat luar biasa. Dalam sejarah kita, DPRD kita di Kabupaten Kutai Timur pernah dipimpin oleh dua perempuan. Satu Ibu Arti dan kemudian satu Ibu Ence Pergasi. Ibu Arti tidak bisa lanjut disebabkan karena beliau berhalangan tetap, beliau sakit, akhirnya diganti oleh Alfian Aswad dari Partai Demokrat. Kemudian Ibu Ence Pergasi juga demikian, tidak bisa berlanjut disebabkan karena ada kasus hukum yang beliau hadapi, kemudian digantikan oleh Pak Joni dari P3. Nah, kemudian saat ini juga lagi-lagi perempuan masuk dalam salah satu unsur pimpinan di DPRD Kabupaten Kutai Timur, yaitu Ibu Asti Nasar Bulang. Itulah hebatnya perempuan Kutai Timur. Bisa jadi disebabkan oleh itu banyak perempuan-perempuan yang memiliki talenta akhirnya ikut terlibat dan mau terjun ke dunia politik. Perempuan-perempuan yang tadi disebutkan itu merupakan inspirasi mereka untuk menekuni dunia politik. Walaupun kita tahu bahwa dunia politik itu keras, tetapi dengan adanya perempuan, kekerasan dunia politik itu bisa hancur lebur dengan nilai-nilai keibuan yang dimiliki oleh kaum perempuan. Malam ini saya perkenalkan caleg dari Partai Demokrat. Saya tidak mau sebut lagi bacalek. Ini sudah caleg. Karena tentu mereka sudah mengikuti proses administrasi dan kalau saya tidak salah mungkin berkas-berkasnya sudah lengkap di masing-masing partai politik. Dia adalah Haja Ganita Audina Palason, caleg Partai Demokrat Dapil 1 Kutim yang meliputi Kecamatan Sangatta Utara. Assalamualaikum Ibu Haja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam WP. Selamat malam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, kita harus sehat. Ya, walaupun betul. Saya tadi membaca lagi bahwa COVID mulai lagi nih. Betul sekali. Iya, tetapi itu bukan halangan kita untuk melakukan aktivitas, apalagi kita yang sudah divaksin. Betul sekali. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik, Om BP sehat, alhamdulillah ya, sama-sama juga saling mendoakan Om juga ya sehat-sehat. Amin. Sama buat teman-teman semua ya, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat malam buat teman-teman semua. Ibu Haja Audina, Ibu Haja Ganita Audina. Iya, Om. Palason. Ini nama ini jujur ya, saya katakan bahwa ini asing bagi saya. Asing ya? Iya, asing bagi saya. Dan saya bersyukur karena malam ini keasinan itu menjadi tawar karena kita bertemu langsung di meja ini. Nah, tak kenal maka tak sayang. Iya. Gitu ya. Ini salah satu kehebatan dari Bapilu Demokrat sebenarnya. Memanfaatkan podcast ini untuk memperkenalkan caleg-calegnya. Karena bagaimanapun juga sekarang ini media sosial adalah salah satu perangkat yang bisa digunakan untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat.
Betul sekali, Om. Pertanyaan saya, Ibu Haja, Ya, sebelum terjun ke dunia politik, siap. apa yang Ibu Haja tekuni sesungguhnya? Ya, oke, baik. Izin perkenalan mungkin ya buat teman-teman semua. Singkat saja. Ya. Mungkin teman-teman yang lain yang di dunia pertambangan, di dunia usaha mungkin sebagian sudah kenal. Ya. Yang tidak kenal mungkin sebagian dari dunia politik. Iya. Maka dari itu izinkan saya memperkenalkan diri secara singkat. Ya, nama saya Genita Audina. Ya. Saya usianya 34 tahun. Ya. Pertama kali saya ke Sangatta itu di tahun 1995. Oh, tahun 95. Ya, betul sekali. Ibu bapak saya ditugaskan sebagai seorang tenaga pendidik di daerah transmigrasi. Jadi masa kecil saya nih Om BP, saya tumbuh kembang di lingkungan transmigrasi, tepatnya di Rantau Pulung. Oh, di Rantau Pulung. Jadi buat teman-teman Rantau Pulung ya mungkin sebagian tahu, tepatnya di SP2. Oh, SP2 ya. Mama dari Bandung dikirim ke pedalaman sini sebagai tenaga pendidik kepala sekolah. Jadi Ganita lahir dari tenaga pendidik, ayah, ibu, kakak, adik, semua Om, semua rata-rata mengikuti bidang pendidikan. Hanya Ganita aja nih, ya, yang kemarin lebih suka dunia luar, bekerja di lapangan. Nah, jadi basicnya Ganita kemarin sempat bekerja di sebuah perusahaan TIS, ya, bawa alat berat, operator HDM, ya, itu suatu kebanggaan buat teman-teman wanita ya. Jadi buat teman-teman yang lain juga tidak boleh berkecil hati bahwa perempuan bisa berkarya, perempuan bisa bekerja kompeten, ya, sama seperti laki-laki yang lain. Jadi kilas baliknya Ganita dari awal lahir dari seorang tenaga pendidik, kemudian tapi kayaknya lebih suka dunia luar. Gitu. Artinya mengambil jalan lain. Iya. Karena keluarga besar Ibu Haja Ganita ini di dunia pendidikan akhirnya mengambil dunia lain. Iya, betul. Saya tidak terjun ke dunia pendidikan. Tidak, tapi sekarang mengarah ke sana. Oh, mengarah ke sana. Mengarah ke sana. Ya, karena Mama dulu saya disampaikan kamu keras kepala, dia bilang kan. Kamu keras kepala, maksudnya tidak ya sebagai wanita umumnya lah kerja di kantoran, tapi Ganita lebih suka dunia luar, explore, kenal dengan masyarakat luas, karena masa kecil Ganita itu bersama masyarakat kecil. Ya, jadi Ganita mama, papa, adik, kakak semua udah PNS, pegawai negeri dari dunia pendidikan. Saya mau coba dunia yang baru. Siapa tahu di dunia itu malah lebih bermanfaat untuk yang lain, gitu kan? Bukan hanya fokus di dunia pendidikan. Jadi lahir dari sana. Tapi lebih suka dunia luar, bekerja di satu perusahaan tambang di Sangatta. Tapi di tahun 2020 itu hati ini sudah bergejolak. Ganita kerja bawa alat berat yang hari-harinya hanya bolak-balik. Di situ Ganita berpikir, mungkin ya saya bisa buat gebrakan baru nih, yang bisa lebih bermanfaat untuk teman-teman. Nah, idenya itu berawal dari gini, ketika Ganita masuk di dunia pertambangan itu, Ganita basic hanya sekolah SMA. Punya skill hanya mengemudi dan cuman bekal SIM A. Tapi begitu mudahnya untuk kita masuk di perusahaan kalau kita punya skill. Terutama untuk yang mohon maaf teman-teman wanita, ya, kalau kita punya skill, maka perusahaan itu tidak pandang dulu. Siapa yang punya skill, kamu kompeten, kamu saya terima. Gitu. Jadi di situ terpikir dengan mudahnya untuk teman-teman perempuan mencari pekerjaan kalau ada latar belakang skill yang mumpuni. Dari situ sudah galau nih ya, kerja gitu, tapi apa ya. Nah, itu bilang papa gini, karena papa semua mama bergerak di bidang pendidikan formal, Ganita ambil pendidikan non formal. Ya. Jadi nanti kita combine, ya kan? Karena didikan mama tuh sangat kuat untuk kita menjadi abdi negara. Itu dari kakek, nenek semua tentara, angkatan darat, nenek perawat. Kita satu keluarga itu memang terbentuk untuk mengabdikan diri ke negara. Itu yang ditanamkan mama dari kecil kepada kita semua. Saya saja yang tidak pegawai negeri ya. Semua teman-teman mama, papa itu pegawai negeri, adik kakak pegawai negeri. Dari situlah Ganita kemudian berpikir, oh ya sudah, Bismillah, minta dukungan orang tua, akhirnya Ganita resign. Resign dari perusahaan itu. Resign dari perusahaan itu, MP. Dan itu keputusan yang luar biasa tuh. Bagaimana susah payahnya masuk ke perusahaan, kemudian sudah nyaman di situ, tapi mau resign.
dilemanya 3 bulan Aha. itu. Tapi karena jiwa kita ini sudah terbentuk dari kecil Ya. bahwa saya ingin lebih bermanfaat untuk orang lain. Mhm. Sekecil apapun itu pasti nanti berimbas. Iya, iya, iya. Dari situlah saya bilang, oke, maaf Pak, saya resign. Ya, padahal waktu itu gaji lumayan ya. Iya, iya, iya. Iya. 3 kali lipatnya lah ya. Iya, iya, iya. Teman-teman yang lain. Tapi di situ panggilan hati, Iya. lebih ke panggilan hati. Akhirnya memutuskan resign, ikut bimbingan. Papa bilang kamu bergerak di bidang non formal, itu kita masuk di lembaga pelatihan. Lembaga pelatihan. Dia yang Ganita lihat target pasarnya itu tadi, kursus mengemudi, kemudian nanti ada keterampilan untuk yang komputer, juga yang sedang berjalan ini nanti kita yang akan bentuk adalah untuk tata rias sama sekretaris dan administrasi perusahaan. Jadi sekarang terjun ke dunia lembaga pendidikan non formal ya. Betul sekali. Jadi kursus-kursus gitu. Betul sekali. Jadi saya bersama tim lembaga lain tergabung dalam suatu organisasi, sama-sama menyatukan pendapat, sama-sama menyatukan tujuan tadi, bahwa kita juga sebagai masyarakat bisa ikut andil dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang itu. Iya. Jadi saya bersama teman-teman yang lain sekarang menekuni bidang itu untuk membantu teman-teman yang tidak mempunyai skill, mungkin belum bisa mempunyai skill dengan jalur pendidikan non formal. Nah, ketertarikan untuk membuat kursus itu apa? Karena tadi melihat bahwa banyak kawan-kawan Ganita di luar sana yang sebenarnya bisa bekerja hanya karena tidak memiliki keterampilan, akhirnya Ganita membuat kursus-kursus seperti itu. Betul sekali. Jadi disitulah awal mula Ganita membuka bahwa pendidikan formal itu kan ada jenjang waktunya, 12 tahun. Nah, banyak teman-teman yang sudah usia tidak masuk dalam kategori pendidikan 12 tahun, susah atau sulit mencari pekerjaan. Ya. Nah, jadi di situ juga Ganita berpikir ketika seseorang misalnya putus sekolah, ya banyak fasilitas pemerintah yang bisa kita nikmati. Pertama itu tadi yang Ganita sampaikan, kalau kita sudah punya pendidikan minimal 12 tahun, tapi perusahaan tadi membutuhkan karyawan yang mempunyai skill, kenapa tidak Ganita membuat gebrakan baru, ya memudahkan masyarakat atau teman-teman lain untuk mempunyai skill tersebut. Ya itu rasuk dengan perasaan saya bahwa panggilan jiwa tadi itu gitu. Jadi bilang Mama, oke, Mama support, Papa support kamu bergerak di bidang non formal. Tidak di bidang pendidikan formal, tapi di pendidikan non formal. Oke, kata Mama, kita support semua. Dan itu jalan sekarang. Alhamdulillah jalan. Dan sekarang untuk kursus yang mengemudi lagi sangat digandrungi oleh kaum ibu-ibu, terutama ya, kaum mama ya. Karena pertama kita punya daya tarik tersendiri. Kenapa sih ibu-ibu ini tertarik dengan dunia misalnya tadi yang menambah upgrade diri untuk bisa mengemudi? Ya, pertama lihat dari lingkungan sekitar kita Om Pepe ya. Masyarakat kebanyakan itu kerja di pertambangan untuk suami-suaminya. Shiftnya pagi malam 12 jam. Ya, di situ kita selalu edukasi kepada teman-teman yang mempunyai misalnya suami pekerja harus mau belajar. Karena kita tidak tahu ketika keadaan emergensi, kemampuan dan skill itu bisa kita gunakan, dan itu sangat bermanfaat sekali untuk perempuan. Nah, kemudian yang keduanya kenapa sangat digandrungi, karena Ganita bersama tim teman-teman ini mendidik trainer-trainernya dari perempuan. Jadi kami punya 5. Jadi di lembaga itu perempuan semua yang menjalankan, luar biasa kaum perempuan. Iya, jadi mohon maaf untuk teman-teman yang bercadar, kan dia merasa kurang nyaman kalau trainer pendampingnya trainernya laki-laki. Betul. Ya kan? Jadi Ganita buat lagi nih inovasi. Ya udah, kita rekrut teman-teman yang memang dia kompeten. Ganita bersama tim juga mendidik bahwa dia menjadi trainer yang kompeten, mendampingi untuk teman-teman lain. Dan alhamdulillah, pertama bisa membuka lapangan pekerjaan, itu yang utama. Kemudian yang keduanya bisa mendampingi teman-teman untuk menjadi wanita yang lebih fighting, yang lebih tangguh menghadapi keadaan yang sekarang ini. Kalau saya membaca tadi dari dunia dari keluarga itu semua terjun ke dunia pendidikan, menjadi guru, kemudian Ganita keluar dari kebiasaan keluarga itu, akhirnya masuk ke perusahaan.
Nah, di perusahaan ketika mendapatkan ini, gelisah lagi di situ bagaimana supaya ingin memperbaiki kawan-kawan perempuan di luar sana atau teman-teman Genita, akhirnya berpikir untuk mendirikan yang namanya lembaga kursus mengemudi itu. Lembaga kursus mengemudi kita berizin operasional di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Dinas Ketenagakerjaan. Di bawah juga izin ONS MIB, kemudian diketahui oleh Korlantas dan Dirlantas. Jadi kita tidak membuat lembaga kursus yang abal-abal. Iya. Kompeten, berizin resmi, dan itu bisa nanti dijadikan acuan bahwa sertifikatnya bisa dijadikan untuk pendamping pembuatan SIM, kemudian nanti bisa dijadikan sebagai pemenuhan persyaratan ketika teman-teman ingin melamar di suatu perusahaan tersebut. Masuk ke bursa tenaga kerja. Betul. Nah, kemudian apakah karena kegelisahan itu akhirnya Genita tertarik masuk ke dunia politik? Oke, kita bicara dunia politik ya. Mungkin teman-teman menganggap bahwa ini anak usia berjagung gitu. Kenapa tertarik terjun ke dunia politik? Jadi alasan Genita sendiri salah satu ya cara agar kita atau suara kita dianggap itu dengan masuk di dunia politik. Betul. Suara kita itu dianggap, bahkan suara kita itu ada harganya itu di dunia politik. Ya, jadi salah satu motivasi kenapa Genita terjun dan juga ada amanah daripada teman-teman terkhususnya wanita dan teman-teman lain untuk ayo Gan, maju, menyampaikan aspirasi mereka. Satu-satunya cara menurut Genita ya terjun di dunia politik. Jadi teman-temannya mendorong Genita masuk. Teman-teman Genita masuk. Biasa perempuan satu ini. Iya. Jadi teman-teman yang terutama saya punya sahabat ya yang namanya Sarah. Saya bersahabat mulai tahun 2000. Ya, halo Sarah, terima kasih telah menunjukkan jalan Genita untuk masuk terjun ke dunia politik. Kemudian Ketua Pak Sahril Silom, terima kasih juga ya. Ya, Sahril Silom. Nah, saya bersama Sarah ini sebenarnya sudah berjuang di tahun 2004 menjadi satu tim Paskibraka. Nah, saya salah satu cucunya pembawa baki pada saat upacara 17 Agustus di Bukit Pelangi. Jadi tahun 2004. 2004. Iya, jadi kami tuh sudah ibaratnya digulung dididik itu udah tahun 2004 melalui organisasi yang selalu berkenaan dengan pemerintah. Jadi memang ada basic organisasinya dari awal. Dari awal 2004 itu Genita terpilih menjadi cucu salah satu pembawa baki bendera pusaka. Kemudian Sarah pengawal bersama teman-teman yang lain. Itu memang kami awal mulanya dari persahabatan itu. Ya, kemudian mengenalkan Gan, kita sudah masuk nih dunia organisasi. Kita udah membentuk suatu tim supaya teman-teman yang lain bisa mendapatkan pendidikan formal tadi yang akan dijadikan bekal untuk nanti mereka melamar pekerjaan. Dia bilang, tertarik tidak? Kan? Saya waktu itu belum menjawab iya. Saya tanya pertama kali ke papa. Kemudian ke mama. Mah, pa gitu. Genita sekarang bergerak di bidang pendidikan non formal. Apakah ada jalannya ketika Genita mendapatkan peluang untuk masuk di dunia tersebut? Karena kita punya keinginan, ya, panggilan hati, ya, sebagai warga negara Indonesia, terutama masyarakat Kutai Timur, punya panggilan jiwa tadi bahwa kita mempunyai kewajiban untuk membantu dalam peningkatan sumber daya manusia. Salah satu yang mensugesti Haja Genita masuk ke dunia politik agar nanti disuarakan pengembangan sumber daya manusia. Itu yang menjadi salah satu poin utama kenapa Genita terjun di politik. Agar suara kita didengar. Pengembangan sumber daya manusia kan apakah laki-laki saja atau perempuan? Secara umum keseluruhan ya, laki-laki secara umumnya, namun secara khususnya perempuan. Ya, karena jarang sekali teman-teman perempuan mau explore, mau menunjukkan kualitas diri, karena tidak ada wadahnya, tidak ada tempatnya. Nah, dari situ kalau kita punya tempat, punya ruang, Genita yakin perempuan-perempuan yang ada di masyarakat Kutai Timur ini bisa lebih seperti yang saya katakan tadi bahwa kita punya pengalaman dipimpin oleh dua perempuan menjadi ketua DPRD. Itu bukan
Dari bukan, situ juga inspirasi dari iya, situ. bukan apa, bukan persoalan gampang. Seorang perempuan yang bisa memimpin DPRD Kabupaten Jawa Timur Betul itu dua sekali. kali tuh. Dua Ibu kali. Arti, kemudian Betul Ibu sekali. Nce, sekarang ada Ibu Asti, Iya, betul wakil sekali. ketua 1 kalau tidak salah. Iya, Nah, wakil ketua 1. wakil ketua 1. Nah, kemudian terjun ke dunia politik. Ya, Lalu kenapa tertarik ke Partai Demokrat? oke. Kembali lagi, yang pertama kali terjun dunia politik, Sarah. Karena saya dengan Sarah satu tim dalam pengembangan lembaga kursus, beliau salah satu juga trainer andalan saya ya. Dari situ ke ngobrol. Biasa kalau perempuan ngobrol. Kan, gimana sih kita ngembangin usaha ini biar lebih berkembang? Kita buka bidang-bidang baru yang target pasarnya lebih jelas, lebih sederhana dan pasti. Ya. Kemudian beliau menyampaikan sebenarnya awalnya bukan jadi caleg. Ikut dalam organisasi partai. Terus pertama kali yang Genita tanya apa? Visi dan misinya apa? Itu yang pertama kali Genita tanya. Dan itu klop satu hati bahwa kita punya visi dan misi peningkatan sumber daya manusia, perubahan dan perbaikan. Itu yang benar-benar langsung ke hati terus, oh cocok nih. Ya udah, saya minta izin mama papa. Nanti saya kasih waktu saya 2 hari, saya nanti sampaikan bahwa saya akan ikut dalam organisasi. Itu tuh ngomongnya organisasi. Itu belum masuk caleg? Belum masuk caleg organisasi. Terus saya tanya, gimana alurnya? Kita nih tidak boleh sombong ya Om ya, gitu. Kita orang baru. Ya bahasanya tidak bertanya sesat di jalan. Jadi kita tanya alurnya seperti apa. Oh nanti kita ketemu banyak orang kan, ya kan, ketemu dengan Bapak, Ketua DPC, kemudian ini. Nanti kita bisa silaturahmi, kemudian membicarakan apakah ada ya misalnya ruang di suatu fraksi itu untuk kita pengembangan melalui pendidikan non formal. Tetap saya mengerucut ke pendidikan non formal. Dan saya ngobrol dan itu klop. Dan disitulah alasan yang pertama, satu visi dan misi dengan Partai Demokrat. Itu yang benar-benar jarang sekali. Karena perbaikan dan perubahan itu. Perbaikan dan perubahan. Ada yang harus kita rubah, ada yang harus kita perbaiki. Gitu. Kalau Ibu Haja Genita memandang Kutai Timur, kira-kira apa yang harus dirubah dan apa yang harus diperbaiki kira-kira? Ya, oke, baik. Itu yang pertama alasan kenapa saya bergabung di Partai Demokrat. Yang kedua, karena Bapak Haji Ordiansyah dan Haji Irwan, kami pernah sama-sama berjuang di tahun 2017 untuk pergi ibadah tadi. Ya kan? Di situ ketika kita mau masuk di suatu organisasi, yang pertama kali kan kita harus kenal. Ya, harus kenal dengan siapa nanti kita akan berorganisasi. Dengan siapa kita akan nanti berjuang, ya kan? Gitu. Jadi alasan keduanya tadi saya masuk di Partai Demokrat tadi karena saya kenal dengan Bapak Haji Ordiansyah, kemudian Haji Irwan, sama-sama berjuang di Tanah Suci kemarin untuk melaksanakan ibadah haji. Di situ menjadi suatu kekuatan yang lain. Tercipta chemistry. Iya, tercipta chemistry bahwa kepercayaan itu terbentuk dengan sendirinya. Kalau saya nggak kenal sama Om misalnya, saya nggak kenal nih. Om minta tolong dong, kira-kira Om mau nolong nggak? Nggak kenal loh. Ya kan, masa kamu minta bantuan sama orang nggak kenal gitu. Tapi kalau kita sudah kenal, di situ akan chemistry terbentuk, rasa saling menjaga tadi, ya, kemudian solid, itu sudah terbentuk dengan sendirinya. Tidak perlu kita mendekatkan diri, tidak perlu kita cari muka, gitu kan. Itu sudah chemistry-nya sudah terbentuk. Nah, kemudian pertanyaannya tadi apa yang harus dirubah, gitu ya. Oke, baik. Tapi Genita tidak melihat dari apa yang harus dirubah dan apa harus diperbaiki. Genita melihatnya dari sisi yang skala kecil dulu. Ya, pendongkrak sumber daya manusia yang utama tadi yang kita sebutkan dari pendidikan. Dari pendidikan formal, kemudian pendidikan non formal, kemudian ada satu pendidikan informal. Ya, pendidikan informal itu mengacu kepada ruang lingkup keluarga, terutama ibu. Ya, itu nanti arahnya ke sana. Nah, kalau yang ditanya tadi apa yang harus dirubah, Genita lebih ke ini, lebih ke mendengar keluhan masyarakat. Karena kita tidak bisa merubah. Kalau kita tidak bertanya, betul. Ya, masyarakatnya butuh apa? Ya, apa yang harus dirubah? Ya kan? Button up. Iya, apa yang harus diperbaiki sementara kita masalahnya tidak tahu. Jadi saya bersama teman-teman tuh awal mula
yang saya lakukan adalah bertanya keluhannya apa. Ya. Ya, jadi dari situ kalau memang bisa kita rubah, kalau tidak bisa kita rubah, kita perbaiki. Ya, kita sudah tahu pokok permasalahannya. Jadi kalau kita tidak tahu pokok permasalahannya apa sih yang mau dirubah, sota-sota mau merubah apa sih? Iya, betul, gitu. betul, Jadi betul. lebih ke misalnya kita datang ke suatu masyarakat yang dulu waktu dari Sangatta ke Rantau Pulung itu perjalanan 2 hari OMP baru sampai. Ya, sekarang 2 jam. Ya. Ya, berarti itu infrastruktur membaik, Ya. ya kan? Nah, apa sih yang harus kita rubah? Tidak dirubah, hanya saja diperbaiki perawatannya tadi itu, ya. Jadi kayak ke pedalaman, misalnya apa sih yang harus dirubah, misalnya gitu kan? Kita tidak bisa memaksakan suatu wilayah itu berkembang, tidak. Tapi kita harus cari akarnya dulu, ya kan? Akarnya dulu yang harus kita cari. Ini pokok permasalahannya apa? Apakah kenapa di wilayah itu tidak berkembang, ya kan? Kita cari kan solusinya langsung, ya. Jadi tidak bertanya lagi masalah yang lain, solusinya langsung kita kasih, gitu. Jadi kita kalau bertanya tadi apa yang harus dirubah, apa yang harus diperbaiki, lebih ke Ganita lebih menjadi pendengar dulu sekarang. Lebih menjadi pendengar keluhan-keluhan masyarakat Ganita terima. Jadi lebih ke situ. Poinnya ingin mengambil aspirasi dari masyarakat banyak. Betul. Kemudian dari aspirasi itu yang nantinya insya Allah kalau terpilih menjadi anggota DPR itu akan diperjuangkan di DPR. Tepat sekali begitu. Jadi tidak ada janji-janji. Ya. Tidak ada janji mau berubah ini tidak. Betul. Di wilayah tersebut kendalanya apa? Ya, kita anggarkan dan kita awasi. Harus tepat sasaran. Ya. Jadi selama ini mungkin teman-teman berpikir itu kerja yang mudah, tidak. Ya. Pengawasannya yang sulit. Betul, betul. Ya, jadi kita nanti ke suatu wilayah, kendalanya apa nih? Program apa yang tidak berjalan? Kita bantu teman-teman untuk menganggarkan, ya, kemudian kita awasi. Nah, salah satu fungsi anggota DPRD itu sebenarnya adalah pengawasan. Iya, betul sekali. Nah, kalau Ganita melihat apakah pengawasan dari anggota DPRD yang ada ini sudah berjalan atau gimana? Berjalan. Tapi tidak maksimal. Belum maksimal. Belum maksimal. Nah, itulah justru yang ingin perbaiki. Betul sekali. Oke, kita kembali ke persoalan tadi. Titik fokus Ganita itu adalah bagaimana mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan. Betul sekali. Nah, apa yang hanya Ganita lihat dari banyaknya perempuan-perempuan yang mau maaf tanda petik ditinggal oleh suami ya, atau mereka bercerai. Betul sekali. Jadi ini bukan cerita fiktif. Ya. Saya mengalami. Ya, saya lahir dari keluarga yang baik-baik saja. Kemudian menikah dengan seorang yang saya cintai, tapi ujian itu datang. Ya, kemudian kita divorce dan saya harus hidup sendiri, bawa 2 orang anak. Itu sangat sulit. Pada saat kita tidak punya bekal keterampilan finansial, dan itu sangat berat buat kita. Nah, dari situ juga belajar dari situ ketika untuk fighting, kita untuk bangkit lagi, itu sangat sulit. Bahkan untuk tempat mengadu pun kita mau mengadu kemana? Ya, jadi yang seperti Om sampaikan, tujuan titik fokusnya kemudian di perwakilan perempuan itu. Ganita beserta teman-teman sekarang ini bukan visi dan misi, ini sudah berjalan. Sudah berjalan, ya. Mungkin kalau dibilang visi dan misi itu sudah masuk ya, kita sudah bekerja loh. Bukan baru mau direncanakan, kita sudah bekerja. Saya beserta teman-teman lain membuat suatu wadah. Ya, di situ nanti teman-teman yang mohon maaf yang kurang beruntung ya mendapatkan ujian persoalan dari perceraian tersebut, kemudian kita adakan pendampingan dan pembinaan. Ya. Dan itu sudah jalan. Sudah berjalan. Ya, kita punya yayasan itu sudah berjalan. Jadi yang dari titik pertamanya kita rekrut teman-teman yang single parent untuk ikut kursus pelatihan, Ganita jadikan trainer, ya kan? Ganita jadikan admin, gitu kan? Kemudian itu sudah berjalan. Karena Om, yang paling berat itu justru bukan pada saat setelah bercerai, tapi pasca bercerai. Karena pasca bercerai ini, dalam maksud 3 bulan ini sudah berat. Perempuan-perempuan seperti kalau misalnya Ganita yang teman-teman yang lemah itu akan sangat depresi menghadapi keadaan yang baru. Betul. Hidup sendiri, ya, kemudian bawa anak,
ya itu ada menjadi momok sangat menakutkan. Dan belum lagi kultur Kultur masyarakat, menganggap pandangan kita orang. betul, menganggap kita itu ya sedikit unik dari Ya, yang ya, lain ya. gitu ya. Jadi dari situ juga Genita bersama tim. Jadi Genita tidak selalu berjalan sendiri. Genita selalu mencoba dari awal Genita jalan, Genita selalu bersama tim. Karena menurut Genita ketika kita solid bersama-sama melakukan itu, hasilnya akan 1.200 kali lipat daripada kita berjalan sendiri. Ya, jadi di situ kita melakukan pembinaan untuk teman-teman yang mohon maaf, teman-teman yang single parent mempunyai ujian. Dari situ kita rangkul. Kita rangkul, kemudian kita tanya potensi diri ini mau jadi apa sih gitu. Terus punya bakat apa sih gitu. Dan luar biasanya Ibu Hadia ini kan bukan nanti ketika saya duduk saya akan begini. Betul. Tapi sekarang sudah melakukan itu. Ini yang luar biasa. Jarang kita mendapati salah seorang calon pemimpin, apalagi dari perempuan, yang sudah melakukan itu, tapi tidak akan menjanjikan nanti. Nanti pokoknya kalau saya duduk saya akan bangun jembatan di Kampung Tator. Orang Kampung Tator bilang, bos, di sini tidak ada sungai. Kalau begitu nanti kita bikin sungai baru bangun jembatan. Itu kan janji. Betul, janji. Kalau dikatakan visi dan misi itu menjadi satu nanti klub. Bahkan mungkin nanti kapasitasnya bisa lebih luas. Sekarang sudah berjalan. Jadi itu bukan visi dan misi, tapi memang sudah jalan. Program itu sudah jalan. Ya, sudah jalan programnya. Dan mungkin nanti akan menjadi lebih besar, ya, dan lebih mencakup masyarakat luas untuk Genita bersama tim membantu meringankan tadi masyarakat keluhannya apa, keperluannya apa. Ketika Genita duduk nanti itu akan menjadi lebih luas. Itu sekarang sudah berjalan. Ya, tapi tetap kita tidak bisa berjalan sendiri, Om Melke. Ya, betul. Banyak pihak yang harus kita ajak kerjasama. Ya, kita hidup tidak bisa hidup sendiri. Betul sekali. Seorang laki-laki tidak bisa hidup tanpa perempuan. Betul sekali. Suami istri tidak bisa hidup tanpa didukung oleh keluarga. Betul sekali. Genita tidak bisa membesarkan organisasinya tanpa dibantu oleh kawan-kawan, sahabat, betul sekali, untuk mengembangkan organisasi itu. Ya. Dan awalnya dianggap remeh. Biasa. Ya. Di dalam perjalanan hidup itu banyak yang kadang menerpa kita. Betul sekali. Ya kan, dianggap tidak mampu, tetapi itu adalah tantangan. Betul. Dan bagi seorang yang ingin maju itu tantangan merupakan peluang. Ya, karena bagi seorang single parent, semua yang kita bicarakan itu selalu berpikir kritis. Kritis, dan itu yang selalu kita pikirkan adalah yang terburuknya. Kita tidak pernah berpikir, wah bahagia nih nanti nih nikah sama udah kaya gitu kan. Tidak. Kalau orang-orang yang sudah pernah gagal, itu pikirannya kritis. Kalau ada permasalahan, langsung cari solusi. Kita nggak mau nih ngumpul membicarakan masalahnya apa, enggak. Masalahnya kita cukup tahu yang kita gencarkan solusi. Set gitu ya. Itu yang pemikiran-pemikiran teman-teman wanita itu yang Genita acungi jempol. Dan mohon maaf, mereka tidak cengeng. Tidak lembek. Kalau manja wajar manja semua wanita manja tapi tidak lembek. Sifat dasar maskulin. Diajak berjuang itu ready to go, ayo gitu, berangkat gas gitu. Kalau yang teman-teman itu, jadi Genita tuh lihat bahwa teman-teman yang lain juga pasti bisa. Tapi kita keterbatasan apa, Om? Keterbatasan kapasitas belajar kita. Kemudian keterbatasan sarana dan prasarana. Maka dari itu untuk teman-teman yang lain support, ayo maju. Supaya lebih banyak orang yang bisa kita tolong. Betul. Itu tujuan utama saya sebenarnya bersama. Bukan hanya Kota Sangatta, tetapi Kutim secara keseluruhan. Kutai Timur secara keseluruhan. Terutama karena saya lahir dari kehidupan di transmigrasi, ya itu ya kalau biasa itu kita nggak ada lampu gitu kan, nggak ada PDAM, tapi kita bisa hidup enjoy. Tapi menjadi keterbelakangannya kenapa? Karena sumber daya manusianya tadi tidak kompeten. Ya. Nah dari situ kita mau bangun. Jadi nanti mudah-mudahan ketika nanti ini Genita naik, yang mungkin kita akan lebih bisa banyak buka cabang di wilayah-wilayah terpencil. Jadi kita lebih bisa banyak membantu orang lain, bukan hanya di Sangatta Kutai Timur. Itu luar biasa gagasan dari Bu Hadia Genita ini terkait dengan bagaimana memberdayakan orang-orang lemah, orang-orang yang dilemahkan oleh keadaan. Nah ini yang jarang kita temui dari seorang perempuan.
bagaimana memikirkan perempuan lainnya atau bagaimana memikirkan masyarakat lainnya. Dan saya pikir salah satu kandidat caleg yang patut untuk dipilih di DPRD Kabupaten Kutai Timur ini adalah sosok Haja Genita Audina Palason. Amin, amin, insya Allah. Mohon doanya semua. Karena punya gagasan, ingin memperbaiki daerah ini. Betul sekali. Bukan hanya sekedar berpikir ketika saya duduk, saya akan bagi-bagi pokok pikiran. Bukan itu. Tapi ada gagasan besar yang dibawa. Bagaimana memberdayakan kaum perempuan yang lemah. Betul sekali. Karena mereka lebih berpotensi. Ya. Mereka lebih punya jiwa korsa yang kuat. Mereka solid. Tidak ada di situ pengkhianatan. Karena sudah tahu rasa sakitnya dihianati. Itu membuat Genita bersama teman-teman itu solid. Karena kita di situ gini. Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang sudah pernah sakit, dia tidak akan menyakiti orang lain. Dia sudah tahu rasanya sakit itu seperti apa. Ya, dan Genita lebih enjoy bekerja dengan mereka karena mereka semuanya dari hati. Tujuannya jelas. Yang utama juga tulus. Tidak ada modus, kemudian tidak ada tujuan yang menyimpang-nyimpang. Satu saja tujuannya mengerucut bagaimana sih supaya kita ini bisa juga sama seperti yang lain, bisa bekerja di perusahaan, ya walaupun tadi tanda kutip kita single parent atau tanda kutip kita hanya punya paket C, ya jadi buat teman-teman jangan pernah insecure ketika kita hanya berpendidikan sampai paket C. Itu di perusahaan manapun, di sekolah perguruan tinggi manapun itu tidak dipermasalahkan, diakui oleh negara. Ya jadi teman-teman yang sudah punya paket C jangan bekerja lagi, mau kuliah bisa, ya mau masuk di perusahaan bisa. Mau masuk di dunia politik juga bisa. Masuk di dunia politik bisa. Dan saya contohnya, ya, mohon maaf, kalau misalnya saya dibandingkan dengan teman-teman yang lain, apa sih saya? Dari segi pendidikan, kemudian dari segi, dari pandangan orang tuh, siapa sih Genita Audina? Tapi kami punya mimpi, ya, yang sudah kami jalankan. Dan mudah-mudahan ketika nanti teman-teman ini mendengar, Genita duduk, mimpi itu sudah terwujud, tapi kita akan buat menjadi skala lebih besar. Karena menurut Genita, suatu wilayah itu sejahtera kalau kita bisa mengelola sumber daya manusianya. Manusia, dari alam, kemudian keterampilan, potensi, kearifan lokal, itu kita bisa angkat. Dan Genita selalu sampaikan, jangan terfokus kita mau jadi karyawan. Ya, jangan, udah aku kerja aja lah, gitu. Gaji sekian, aku terima, sudah. Jangan. Ya kan, mungkin ketika teman-teman punya bidang lain, upgrade diri. Seperti contohnya untuk teman saya, ya, namanya Henny, dia owner bedak lotong Sangatta. Oh, bedak lotong ya? Iya, itu omsetnya ratusan juta, per bulan tuh ratusan juta, ya, yang dia meniti usahanya itu dari dapur kecil, kemudian dia olah, dia promosikan media sosial, dan yang dia promosikan ini berkualitas, kemudian berizin. Mungkin warga Sangatta tidak terlalu familiar, tapi di media sosial, TikTok, seluruh Indonesia, bahkan seluruh luar negeri, produk dia produk unggul. Oh, itu sudah bisa sampai ke luar negeri ya? Itu pengirimannya ke Malaysia, Singapura, ya, karena khasiatnya itu bagus, benar-benar dibuat dari alam, ya kan. Sebenarnya itu bisa jadi income yang bagus untuk wilayah kita, kalau kita didik dan kita bina, ya, buat menjadi inspirasi teman-teman yang lain. Mbak Henny temannya? Iya, dia adik kelas saya. Oh, adik kelas ya. Dan saya pribadi secara wanita, saya sangat kagum, gitu. Dia punya inovasi yang orang nggak sangka bahwa income-nya ratusan juta loh. Bedak lotong itu sebenarnya itu kan itu kearifan lokal dari Tanah Bugis. Itu dari beras hitam kalau tidak salah. Betul sekali. Dan itu khasiatnya luar biasa ya. Iya, saya ingat ibu saya dulu ya, atau adik-adik ya. Itu kalau mau pakai itu. Iya betul. Nanti ini ada abang di depan, nanti bawa sampelnya, boleh diambilkan. Iya. Itu jadi kearifan lokal itu kalau dilirik oleh pemerintah, itu akan menjadi salah satu motivasi buat teman-teman yang lain, bahwa kita bisa meningkatkan sumber daya manusia itu bukan hanya manusianya saja, tapi alamnya juga. Dan bukannya itu ya di mobil, atau nanti saya kasih sampelnya. Ini produk kalau dilihat
hanya sebagai bentuk lulur, tapi itu diminati oleh seluruh Indonesia, ya kan? Karena dia benar-benar bagus untuk kita gunakan ya, terutama kaum perempuan. Jadi kita ambil dari situnya menjadi motivasi buat kita bahwa kita bisa berkarya sesuai dengan potensi tadi. Kamu suka apa sih, gitu kan? Terus kamu apa yang kamu suka, misalnya dunia fashion kah, tata rias, gitu ya, itu bisa kita kembangkan dan itu bisa jadi penghasilan, Om. Bedak lotong. Betul. Bedak lotong tadi ini kan itu salah satu contoh kasus bahwa dengan kearifan lokal dia bisa mengangkat itu dan akhirnya bisa booming sampai ke luar negeri. Dan nah, kira-kira kalau di Sangatta Utara ini, di kota ini, kira-kira ada nggak produk yang Ibu Haja Ghanita pikirkan untuk dikembangkan? Iya, oke, baik. Nah, ini nanti contoh produknya buat teman-teman. Jadi jangan menutup mindset kita hanya mau bekerja di perusahaan. Ya, oke, siap. Ini produknya ini yang sudah launching sampai luar negeri. Luar biasa ya. Ini dari kemasannya sudah kelihatan profesional. Betul sekali. Ini juga nggak satu juga. Ini juga prosesnya tidak mudah. Telaten, sabar, ya, step by step kita siapkan semuanya karena izinnya pun sulit. Untuk dapat izin, itu izin BPOM sudah ada. Luar biasa ya. Betul sekali. Nah, ini salah satu contoh produk kearifan lokal yang bisa nanti jadi inspirasi buat teman-teman yang lain. Gitu. Ini dibuat di Sangatta? Dibuat di Sangatta. Dan sudah mendunia? Sudah mendunia. Dan ini tidak diperhatikan oleh Dinas Perdagangan yang ada di sini? Padahal itu menjadi income terbesar Kutai Timur kalau kita bisa olah. Nah, kemudian tadi pertanyaan saya belum dijawab. Oh iya. Kira-kira apa yang ada di pikiran Ibu Haja terkait produk lokal yang ada di desa Kecamatan Sangatta Utara yang bisa dikembangkan agar bisa mendunia seperti dengan bedak lotong ini? Betul sekali. Jadi ada beberapa usaha-usaha yang Ghanita lihat sini ya, berkembang. Yang pertama itu tadi kita sudah ambil contoh nih bedak lotong, ya kan? Kemudian kelihatan ya. Nah, ini salah satu contoh kearifan lokal yang ini bisa jadi income kita, ya, untuk teman-teman yang tidak harus bekerja di kantoran, ya kan, di rumah saja bisa menghasilkan ratusan juta. Dan itu nanti berimbasnya ke peningkatan tadi, kesehatan terjamin, anak-anak bisa makan minum dengan layak, gitu ya, karena ini juga kisahnya juga sama seperti Ghanita, gitu, berawal dari bawah, diremehkan, gitu ya, kemudian dikucilkan, gitu. Jadi akhirnya dia berinovasi. Kita kan kritis. Dia berinovasi apa nih gitu ya, yang ibaratnya kita mau kembangkan supaya ini berhasil. Nah, untuk teman-teman yang lain juga seperti ini. Ada juga contohnya amplang Bengalon. Amplang. Nah, jadi teman-teman yang lain misalnya mau kemudian membuat suatu produk yang daya jualnya ini nanti melambung. Kan kita ini banyak teman-teman juga dari wilayah-wilayah kan penghasil kelapa, ya. Kemudian sangkulirang lah ya, sangkulirang, kemudian itu kelapa murni atau kelapa sawit. Tapi lebih Ghanita ke ini. Kita ini kan penghasil kelapa. Kelapa hanya dijadikan santan kemudian dijual ke masyarakat. Nah, kalau kita lihat ya, pengrajin gula merah ini kan sudah mulai tersingkir, atau yang generasi-generasi tuanya yang dia punya resep-resep rahasia ini sudah pada meninggal. Jadi yang keluarganya mau melanjutkan ini juga kayaknya gimana. Nah, sebenarnya di situ potensi yang wajib kita masyarakat itu tetap jalankan. Ghanita pikir itu gula merah. Karena bahan bakunya ada di sini. Ya, jadi ketika kita membuat suatu produk, tolong ya diperhatikan juga untuk bahan baku. Jangan cari bahan baku yang sulit. Cari bahan baku yang tersedia di sekitar ini. Dari kelapa itu kita bisa minyak kelapa itu ya, itu udah jalurnya ekspor. Ya, tapi di sini teman-teman ya hanya dijadikan santan kemudian dimasak. Ya, jadi kalau bahasa kerennya itu ya, itu kan dia jadi yang warna putih itu, yang cocoa itu VCO belanja orang itu ya. Itu daya jualnya tinggi.
ya. Tapi kalau mau teman-teman mau memulai usaha mulai dari yang dasar dulu, gula merah Genita rasa. Gula merah Dan itu, salah satu gula merah yang terenak itu gula merah Sangkulirang. betul sekali. Itu harus kita rawat, Iya, harus kita rawat, harus betul, kita awasi, betul. berikan fasilitas, Iya. ya kan, berikan anggaran Mhm. agar ini tetap berjalan menjadi satu brandingnya wilayah tersebut. Iya, iya, iya. Kita bisa jual dapat uang, Mhm. ya kan, karena mohon maaf tetap jual beli harus ada. Iya. Dan gula merah itu kan bukan hanya gula merah toh. Betul. Nanti diproses jadi gula apa? Ya. Banyak. Kembang gula. Iya, banyak. Tapi memang yang paling terkenal kalau teman-teman mau memulai, Ini panas nih, panas. iya, dari yang kecilnya aja lah loh, Om. Ini panas diskusinya nih. Gula merah. Jujur, ketika Genita punya modal yang besar, aku pengen punya pabrik gitu. Pabrik gula merah gitu, karena itu terkenal sekali. Iya. Dan itu mohon maaf, maksudnya kita akan percantik di kemasan. Iya, iya, iya. Bisa di kemasan, kemudian kita izinnya kita perkuat, jadi kita daya jual kita tinggi. Ya seperti ini. Iya, karena Apa jujur ini? Benda loto gini. dan packaging menentukan. Betul, betul. Kemasan. Iya, betul. Misalnya ini, Ya, air, nggak ada labelnya nih, ya. Sengaja dibuka. ya kan? Nggak ada labelnya. Ya. Nah, terus ada yang satu ada labelnya. Orang memilih yang mana? Orang akan memilih yang ada labelnya. Nah, dari situ yang tadinya ini harganya 3.000, kita jual yang ada labelnya 15.000. Jadi lebih ke perawatan. Ya. Pabriknya sudah ada, kita awasi, kita berikan bantuan, kemudian kita berikan sarana dan prasarana untuk lebih berkembang dan jadi sumber daya alam yang bisa menghasilkan cuan. Dan itu yang Ibu Haji Genita akan perjuangkan ketika terpilih jadi anggota Betul. DPR. Gula merah. Gula merah. Next produk berikutnya yang akan kita ini gula merah. Dan itu saya lihat memang di Sangkulirang. Yeah. Saya ingin sekali ke sana nanti lihat. Saya lihat di media sosial. Pembuatan gula merahnya yang masih tradisional, yang rasanya masih khas, itu harus kita jaga. Dan Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur Haji Irwan selalu memperkenalkan gula merah dan Sangkulirang. Betul, saya nanti juga ikut dalam promosi tersebut. Saya tidak bisa mempromosikan produk tersebut kalau saya tidak tahu ingredients-nya. Dia dari apa, terus itu karena itu nanti jadi pertanyaan dan itu harus kita bisa jawab. Dan ada teman-teman di Kobon juga itu sudah mulai juga ekspansi ekspor amplang sebenarnya sampai ke Malaysia. Betul sekali. Di Kecamatan Kobon itu. Ya. Beberapa tahun yang lalu sempat saya ke sana, sempat saya wawancara, bahkan permintaan di sana sebenarnya banyak. Hanya memang banyak teman-teman yang belum tahu bagaimana jalurnya. Betul sekali. Nah, itu juga menjadi salah satu PR tersendiri. Ya buat Genita nanti ke depannya bersama tim juga. Jadi kita akan membangun suatu media sosial yang kendala dari masyarakat sekarang ini tentang soal perizinan dan alurnya itu banyak tidak tahu. Dan sekarang semua perizinan itu online. Untuk pengusaha-pengusaha yang mungkin dia di pedalaman akan kesulitan. Kita akan fasilitasi dengan catatan produknya ada, kemudian pabriknya ada, kebersihan terjaga, segala macam, kita fasilitasi untuk mendapatkan izin dari pemerintah. Karena izin itu yang menentukan harga kita. Betul. Ya, sehebat apapun, kualitas apapun barangmu, kalau tidak berizin, tidak ada labelnya, itu sama aja. Seperti air aqua itu. Ibu Genita sudah berhasil bersama timnya memperkenalkan benda logam ini. Betul. Ini mohon maaf ya, saya juga iri dengan dia. Mobilnya Fortuner sekarang. Ya, dalam waktu 2 tahun bisa punya mobil Fortuner itu karena benda lotong. Dimana kalau kita bisa pikir secara logika, ya, kok bisanya dari bedak lotong tuh ya menghasilkan uang ratusan juta. Ibu siapa namanya? Heni. Ibu Heni ya. Betul. Nanti kapan-kapan kita undang di sini, kita cerita tentang bedak lotong. Betul. Kita kembali ke politik. karena diskusi politik. Oh iya, betul sekali. Ini hanya contoh lokal yang harus kita kembangkan. Dan itu adalah fokus Ibu Genita ketika terpilih menjadi anggota DPRD di Kabupaten Kutai Timur.
Tuh, kita merangkul teman-teman UMKM untuk lebih mempunyai tempat, mempunyai tempat, misalnya kita juga bisa bersanding bersama teman-teman yang punya minimarket. Dan itu bukan janji, karena Ibu Genita sekarang sudah berjalan. Sudah berjalan. Ya. Hanya saja kita tetap perlu dukungan. Ya. Ruang yang tadi Genita sampaikan, kenapa alasannya terjun di dunia politik, agar suara kita didengar. Itu salah satunya, menyampaikan aspirasi masyarakat kelas bawah. Ya. Dan memang paradigma sekarang sudah berubah. Kalau dulu kan orang selalu berpikir, apalagi orang-orang tua kita, ngapain mau masuk di dunia politik katanya. Kamu nanti dipolitiki. Betul sekali. Nah, sementara mereka tidak paham bahwa persoalan garam saja itu diurus oleh politik. Betul sekali itu. Banyak teman-teman juga menyampaikan seperti itu. Ngapain sih? Gitu kan. Oke, dia mengatakan ngapain sih karena dia tidak tahu alurnya. Mengarah kemana politik ini, ya kan? Karena kita hidup di suatu negara yang diatur oleh undang-undang, itu takut pautnya dengan politik, gitu. Dan kita menyuarakan suara-suara kita ini, kalau kita tidak terjun dengan politik, arahnya kemana? Wadahnya di mana? Ke sana. Ya kan? Tidak semua politik itu keras. Seperti yang WP sampaikan, ketika teman-teman wanita bergabung di politik, itu akan membawa suasana berbeda. Betul. Ya, aura-aura kita, keibuan tadi membuat ruang lingkup politik itu menjadi lebih adem. Betul. Bersaing secara sehat, gitu kan, saling melengkapi. Walaupun di dalamnya ada visi dan misi seseorang tertentu, itu tidak ada masalah. Dunia itu kompetisi memang begitu. Kita tidak bisa pungkiri. Dunia itu adalah kompetisi. Politik itu adalah kompetisi. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana strategi Ibu Haja Ganita menghadapi hantu demokrasi? Saya katakan hantu demokrasi karena ini sangat menghantui para kandidat, khususnya terkait dengan money politik. Oke, baik. Karena mungkin Ganita baru awam, ya. Jadi Ganita bahas yang simpel saja, muluk-muluk saja. Berbicara soal money politik mungkin tidak selalu itu harus kita bahas. Ketika kita mau masuk di dunia tersebut, salah satunya politik, ya kan, hal-hal seperti itu sudah lumrah dan tidak perlu kita bahas. Karena kalau kita bahas, apa hasilnya? Apa yang kita dapat dari kita membahas soal itu? Ketika saya bersama teman-teman tadi sudah memutuskan terjun di dunia politik, ya, berarti kita sudah siap berkompetisi. Ya, mau ada hantu politik, hantu demokrasi itu, mau hantu demokrasi itu, mau hantu jin itu, ya, kita harusnya menghadapi itu. Kita sudah punya strategi tersendiri untuk menghadapi itu. Kita tidak bisa bahas soal money politik, karena itu adalah ruang lingkup yang sudah biasa terjadi di dunia politik. Mungkin saya beserta teman-teman menghadapinya kita punya strategi sendiri. Ya, jadi tidak semua hal itu berkenaan dengan uang. Sepakat. Betul. Kita bisa memulai dari pembicaraan. Selalu ada dulu seorang pengusaha menyampaikan ke Ganita, Gen, percaya tidak bahwa pembicaraan kita itu menghasilkan uang. Dengan kita bicara kita bisa menghasilkan uang. Bukan yang kita bagi-bagi uang. Ya kan? Dengan bahasa kita menyampaikan gitu, bahasa kita berbicara kepada orang, justru orang yang akan ngasih kita uang, Gen. Kamu percaya itu enggak? Tapi saya mau tanya, apa yang kamu jual? Apa yang kamu sampaikan ke masyarakat tersebut? Mereka tidak semuanya butuh uang. Bagaimana kita menghadapi orang dan bagaimana kita mampu meyakinkan orang. Itu yang utama. Bukan tentang uang. Bukan tentang uang. Karena tidak semua yang mereka butuhkan uang. Mereka hanya butuh didengar. Mereka hanya butuh diterima. Kita dengar, kita terima keluhannya. Tidak semua masalah kita kasih uang selesai. Om misalnya punya suatu masalah. Ya. Masalahnya nih aku cuma pengen curhat aja sih sebenarnya, ya kan. Saya kasih nih uang, sembuh nggak? Enggak. Tapi ketika Om bercerita, saya mendengarkan, kita cari solusi sama-sama, itu
Itu di situ ada nilai-nilai kemanusiaan, betul. di situ ada nilai-nilai penghargaan yang Iya. muncul. Karena sebagian masyarakat masih memegang teguh tadi penerimaan kita, bahasa kita kepada orang, penghargaan itu yang utama. Ya. Tidak semua orang yang saya datangi bersama tim meminta uang, tidak. Ya, ya. Yang dia sampaikan hanya, Mbak, program dari ini tidak berjalan. Tolong dibantu ketika Mbak naik. Ini yang kita butuhkan. Dia tidak minta uang. Ya, ya, ya. Ya. Jadi Genita di sini tidak mematahkan, tidak ada money politik, selalu ada. Ya. Tapi dengan cara yang berbeda. Ya, Ya kan? Dan itu dalam dunia politik Genita pikir itu hal lumrah. Dan itu tidak bisa dikesampingkan. Itu masih menghantui teman-teman yang lain. Menghantui teman-teman yang lain. Tapi saya balik bahwa memang sudah zamannya sekarang, zamannya edan. Kebaikan itu harus dibeli. Betul. Maksud saya adalah orang-orang baik kalau punya uang belilah kebaikan itu. Tapi itu bukan money politik. Bukan money politik, ya. Itu jadi ketika pertanyaannya bagaimana menghadapi hantu demokrasi yang berhubungan dengan money politik, kita punya cara lain, banyak cara untuk tidak membahas soal itu. Iya. Progres kita jelas ke depannya. Dari pileg ke pileg itu yang selalu jadi bahasan sebenarnya. Dan saya selalu menyesalkan teman-teman yang tidak lolos itu menyalahkan money politik. Betul sekali. Bukan persoalan money politik. Bukan persoalan money politik. Orang terpilih dan tidak terpilih itu bukan persoalan money politik, tetapi persoalan keberuntungan, persoalan nasib. Betul sekali. Karena apa? Banyak juga yang mengeluarkan biaya besar tapi tidak jadi. Betul sekali, Om WP. Banyak yang tidak mengeluarkan biaya besar tapi jadi. Betul sekali. Jadi Genita pun mengacu di situ. Menjadi suatu pedoman bersama. Karena gini, Genita tidak pernah melakukan sesuatu hal atas kebaikan, selalu bertanya. Bertanya, selalu diskusi kepada teman-teman yang lain. Jadi tidak pernah kita punya pemikiran sendiri langsung jerat tidak. Sebelum Genita ucapkan, sebelum Genita sampaikan ke teman-teman, itu sudah jadi pembahasan kami. Ya, bahkan soal itu pun sudah kami bahas tentang hantu demokrasi tersebut. Tapi Genita bersama tim yakin kita bisa lewat jalur lain, dan Genita tidak menjelekkan tentang money politik, dan itu memang ada. Ya, jadi ini lebih ke masalah penghargaan, ya, hati ke hati, apa yang dibutuhkan, penerimaan, lebih ke situ. Face to face, kemudian kita silaturahmi dengan masyarakat. Tidak semua masyarakat minta uang. Tidak semua. Sepakat. Oke, baik. Ini sudah berapa lama nih? 57 menit. Ini luar biasa nih. Nanti saya akan memberikan kesempatan di di program selanjutnya, karena saya punya program 3. Saya sudah sampaikan ke beberapa teman-teman partai politik. Betul. Podcast, kemudian nanti kita undang tim suksesnya untuk bicara tentang Haja Genita, dan kita juga akan memberitakan terkait dengan kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh para caleg itu. Iya, sekarang mohon maaf ya, kegiatan sosial harus dinampakkan. Jangan berpikir kita ria, tidak. Kita harus tunjukkan kita ini kerja. Betul. Jangan nanti aku takut dibilang ria, tidak. Dalam dunia sekarang atau dalam dunia politik, kerja harus dipamerkan. Ya, ini loh kerja saya. Betul. Itu akan menjadi suatu pedoman kita bahwa kita bisa mengalahkan yang tadi namanya money politik. Luar biasa. Dari situ. Dan malam ini saya dapatkan jawaban itu. Dapat ya? Kan banyak orang-orang di luar sana ngomong, itu kan pencitraan. Betul sekali. Saya selalu jawab bahwa politik itu memang pencitraan. Memang pencitraan. Pamer. Harus pamer. Harus pamer. Politik itu harus pamer. Supaya tahu kita kerja. Ya, betul. Kalau kita tidak pamer, dari mana mereka tahu kita kerja? Yang lucu itu ada politisi yang ingin begitu tetapi tidak tahu apa yang mau dilakukan. Betul. Mereka yang mengkritisi teman-teman yang lain, justru mereka bingung mereka berbuat apa. Jadi hanya mengkritisi. Kita tidak, kita kerja. Tanpa sorotan kamera kita kerja. Yang kita kasih lihat apa? Hasilnya. Luar biasa. Bukan prosesnya, tapi hasilnya yang kita kasih lihat nanti. Oke, baik. Terima kasih. Saya malam ini sebenarnya mendapatkan teman yang luar biasa untuk mendiskusi banyak hal, apalagi dari kalangan perempuan. Nah, kemudian saya ingin mendengarkan statement terakhir dari Ibu Haja Genita Audina Palason terkait dengan
kesediaan atau keterlibatannya di Pileg di 2024 yang akan datang. Ya, berarti anggapannya itu adalah visi dan misi Genita. Iya. Oke. Tadi sudah kita sampaikan buat Bang Epe juga bahwa apa sih visi dan misi Genita sendiri ya sudah terangkum dan kita sudah lakukan. Yeah. Hanya kita tinggal memperluas wilayah dan memperbesar sarana. Yeah. Mungkin lebih tepatnya yang selalu menjadi ujung tombak Genita adalah meningkatkan sumber daya manusia wilayah terkhususnya Kalimantan Timur, ya, dari pendidikan formal, non formal, informal, itu kita kasih fasilitas, tidak hanya janji-janji, mau kursus, monggo, sudah ada sarananya, ya, dari situ. Nah, mengacu kepada yang tadi Genita sampaikan bahwa Genita tidak menjanjikan apa-apa, tapi ini sudah berjalan, ya, teman-teman yang punya masalah di masalah sekolah, ya boleh nanti WA masalahnya apa, kita akan catat, kita akan terima, kemudian kita carikan solusinya. Kemudian teman-teman yang mau punya pekerjaan, tidak punya skill, silahkan datang, ya, kemudian sampaikan keluhannya apa, mau kursusnya di bidang apa, monggo, ya. Jadi kemudian informalnya masuk ke teman-teman yang mohon maaf single parent. Genita memberikan ruang yang sebesar-besarnya untuk teman-teman single parent untuk bergabung di kelembagaan kami, ya. Teman-teman yang baru pasca bercerai, masalahnya apa, ya kan? Kemudian apa yang dibutuhkan, mari, monggo, silahkan. Genita buka sangat lebar-lebar buat teman-teman nanti untuk menyampaikan keluhannya apa dan kita cari solusinya dan kita kasih. Bisa tidak disebutkan di mana alamatnya? Untuk sementara kantornya ada di Pasar Induk kios nomor 97. Oh, Pasar Induk ya, kios nomor 97 ya. Kenapa Genita memilih pasar? Karena itu udah ruang lingkup masyarakat yang lalu lalang di situ. Lebih mudah mencari. Ya, teman-teman yang mau kursus, upgrade diri, ya, teman-teman yang mau punya misalnya kayak aku pengen mentalku lebih kuat nih. Ayo kita sharing. Kalau sharing dengan orang-orang yang pernah mengalami hal-hal pahit, itu kita lebih fighting, lebih kuat. Jangan cerita sama orang yang dia bahagia. Ya, kemudian yang berikutnya visi dan misi berikutnya adalah tetap ke tadi perubahan dan perbaikan. Lebih mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat, apa yang dibutuhkan, ya, kita menganggarkan dan utamanya mengawasi supaya tepat sasaran. Ya, setelah mengawasi tepat sasaran yang kita lakukan adalah perawatan. Seperti tanaman Om, kalau tidak dirawat lama-lama mati. Ya, kalau mati kita harus nanam lagi nih. Nah, jadi di situ progres kita bersama saya bersama tim adalah yang pertama tadi peningkatan sumber daya manusia melalui jalan pendidikan formal non formal, kemudian mendengarkan keluhan masyarakat, kebutuhannya apa nih, kita anggarkan, kita kasih, kita awasi sampai ke targetnya tadi. Kemudian saya memberikan kesempatan juga buat teman-teman lain yang untuk misalnya aku buka usaha nih, bahasa kasar bahasa aku buka usaha nih, jalurnya dari mana, alurnya dari mana, ya. Jadi tidak harus kita bekerja di perusahaan, tapi kita bisa juga membuka usaha, menjadi entrepreneur. Iya, menjadi entrepreneur, dan itu contohnya teman-teman sudah banyak yang berhasil, ya. Dan nanti imbasnya kembali ke tadi masalah ekonomi kita akan membaik. Kita bisa bayar BPJS tentunya, kesehatan terjamin, ya kan. Kemudian kita kasih anak-anak makan yang cukup, ya. Kemudian juga ada poin penting yang di sini nanti akan Genita angkat ketika Genita mungkin nanti naik masalah teman-teman organisasi pelatihan tadi. Satu hal yang belum kita dapat Om, yaitu kita difasilitasi untuk bertemu dengan perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan MOU kerjasama. Teman-teman yang sudah kita didik tadi ini harus mendapatkan kuota pemagangan, karena itu adalah acuan dasar untuk kita nanti bekerja di suatu perusahaan. Jadi satu tekad itu yang Genita harus naik. Genita memperjuangkan banyak orang, gitu. Jadi memfasilitasi teman-teman yang mempunyai usaha dalam bidang lembaga pelatihan untuk mempunyai ruang, ya. Kemudian bisa bekerja sama dengan perusahaan yang ada di Sangatta untuk mendapatkan MOU kerjasama pemagangan, dan itu sangat kami butuhkan karena banyak tenaga kerja Sangatta yang tidak bisa bekerja karena tidak mempunyai skill, ya. Jadi itu masalah utamanya sebenarnya di situ. Dari data yang Genita himpun itu 1000 lebih daftar pencari kerja di Sangatta. Kalau diakumulasikan dengan perusahaan yang ada di Sangatta ini rasanya tidak mungkin. Kenapa?
Kenapa masih banyak teman-teman yang mencari kerja? Yeah. Karena apa? Tidak punya skill yang mumpuni. Sudah punya skill, tidak punya sertifikasi. Ya, jadi itu satu poin yang Ganita tetap nanti akan bawa. Ganita akan kasih fasilitas teman-teman organisasi untuk bisa mempunyai kerjasama MOU dengan berbagai perusahaan yang ada di sini, agar remaja-remaja masyarakat Kutai Timur ini bisa bekerja di wilayah yang dia sendiri, bahkan ke wilayah luar. Kenapa? Karena dia udah kompeten, dia udah mempunyai itu. Kemudian berikutnya untuk yang wanita tadi, satu menjadi ini juga pokok fokus perjuangan Ganita tentang single parent tadi, ya jangan bekerja hati. Ada banyak peluang, ada banyak fasilitas yang bisa kita nikmati, asal mau bertanya, ya, mau membuka hati, membuka diri untuk sama-sama kita berjuang menjadi perempuan yang mandiri. Karena mohon maaf, ketika kita single parent, jatuhnya kita harus mandiri, ya, mandiri secara finansial, mandiri secara ekonomi, mandiri secara mental. Ketika seorang single parent tadi mempunyai pekerjaan, ya, kemudian dia bekerja mempunyai penghasilan, itu nanti berimbasnya banyak. Anak-anak akan mendapatkan gizi yang seimbang, tidak ada yang stunting, tidak ada yang ibaratnya kayak autis segala macam karena kekurangan gizi segala macam, itu tidak ada. Tapi pokok permasalahannya dari tadi, punya tidak dia penghasilan. Kalau kita kasih bantuan 2 hari habis, Om. Tapi kalau kita kasih pembinaan, kalau kita kasih pekerjaan, seumur hidup. Seumur hidup akan dia dapatkan itu. Oke, baik. Kawan-kawan yang menyaksikan podcast ini adalah salah satu kandidat perempuan yang akan maju di pemilihan legislatif Kabupaten Kutai Timur. Dapil 1 Kutai. Dapil 1. Perempuan ini memiliki banyak gagasan, banyak ide yang akan diperjuangkannya ketika terpilih menjadi anggota DPRD. Ide dan gagasan itu bukan janji. Karena sekarang Haja Ganita Audina Palason sudah menjalankan program-program yang akan ditawarkan ke masyarakat. Tentunya akan lebih besar program itu. Betul. Kalau Anda memberikan suara Anda kepada salah satu caleg dari Partai Demokrat di Kutim 1 yang meliputi Kecamatan Sangatta Utara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.